bisnisnya itu seringkali meninggalkan prinsip-prinsip syariat dalam bermuamalah. Betul? Betul. Akadnya kadang-kadang akad batin. Yang kedua, permodalannya masih pakai kredit konvensional dari bank. Siapa yang pernah mengajukan kredit ke bank atau bukan bank lah, pernah mengajukan kredit motor, kredit handphone, ngacung? Nggak pernah kredit dulu, nggak pernah dilihat kolektor, nggak pernah. Alhamdulillah ya, memang NU itu sangat taat pada syariat, luar biasa. Ya, jadi mudah-mudahan setelah ini kita sebagai umat Islam itu punya ketaatan terhadap syariat, yaitu menerapkan prinsip syariat dalam lembaga keuangan besar. Ada Sidul-Dini, ada BNPNU yang nanti siap membantu terkait permasalahan permodalan atau pembiayaan yang dibutuhkan. Mudah-mudahan setelah forum saya nanti beliau akan menjelaskan terkait dengan pembiayaan apa saja yang bisa dengan akses nantinya. Baik, langsung ke slide saya. Langsung saja dijelaskan. Saya mau tanya, ada yang tahu bedanya bisnis dan usaha? Di layar ada, tinggal baca aja ya. Jadi yang membedakan bisnis dan usaha itu, Bu, yaitu pertama adalah tentang keseriusan. Semua orang bisa usaha, asalkan ada usaha, ada usaha yang dijalankan. Tanpa dia hanya seorang reseller misalnya, itu sudah bisa disebut sebagai usaha. Berbeda dengan bisnis. Kalau bisnis itu butuh perencanaan. Bisnis itu selain butuh modal, dia harus sama-sama direncanakan. Usaha nggak perlu direncanakan, yang penting jalan aja dulu. Jadi kalau misalnya ketemu orang mau usaha, terus bilang gini, ya seperti ini, jalan dulu, mau tunggu duit, mau jadi seperti apa manajemennya dan seterusnya, itu biasanya ini disebut usaha, tidak bisa disebut sebagai bisnis. Karena kalau bisnis itu harus direncanakan. Yang kedua, bisnis itu harus punya konsep. Bisnis itu harus punya konsep. Jadi bisnis ini biasanya ngikutin tren kalau bicara konsepnya itu. Kemarin itu kan trennya kalau minuman itu boba-bobaan, itu semua boba semua gitu. Sekarang sudah masuk ke Korean food, semua bukan Korean food. Nanti bakal ada lagi itu. Semua kita pasti ikut-ikutan dulu. Tapi bisnis yang benar itu bukan mengikuti tren, tapi menciptakan tren sebagaimana Rasulullah itu selalu menciptakan tren. Rasulullah itu menjadi seorang Rasul dengan menjadi seorang pengusaha, lebih lama menjadi seorang pengusaha. Nabi itu sejak umur 12 tahun sudah berdagang, betul-betul. Nabi dari kecil sudah berusaha, sudah jadi seorang bisnismen, menjadi seorang entrepreneur. Dan Nabi sampai menjadi seorang Nabi masih berdagang. Artinya kalau sampai usia Nabi yang usia 40, maka Nabi itu menjadi seorang pengusaha, seorang pebisnis, seorang entrepreneur. Itu lamanya hampir 28 tahun. Sementara umur Nabi itu hanya 23 tahun saja. Dari umur 40 sampai 63 beliau wafat. Artinya Nabi itu lebih lama menjadi seorang entrepreneur dibandingkan menjadi seorang. Tapi masalahnya seringkali kita itu diajarin untuk dalam dalam urusan rezeki itu kona'ah gitu ya. Jangan diajari kalau urusan rezeki itu harus berusaha, harus menciptakan lapangan kerja, harus menciptakan plan. Itu jangan kita diajari. Karena di pondok mungkin nggak banyak orang ngajarin seperti itu. Kita kitabnya ada sebenarnya, Bu. Kita pondok itu selalu ada bab muamalah. Kitabnya paling tebal dan babnya itu paling terakhir biasanya. Jadi jarang disampaikan oleh kiai. Bukan jarang disampaikan, sudah lulus duluan. Santrinya udah lulus, kitabnya belum nyampe. Biasanya seperti itu. Padahal kalau kita orang-orang barat itu bukan bermuamalah dulu. Makanya mereka kaya-kaya. Orang-orang Yahudi itu tadinya bermuamalah. Kebanyakan begitu. Sehingga mereka tuh menguasai perekonomian. Nah, disebut bisnis itu harus bisa membuat, selain konsepnya tadi, itu membuat perencanaan anggaran, Bu. Tidak asal jalan. Dia membuat RAP, buka counter itu butuh modal berapa, terus kemudian untuk belanja bahan itu seperti apa, belanja di mana yang lebih murah,
Terus kemudian setelah membuat kesepakatan itu baru dia memikirkan bagaimana strategi pemasarannya. Karena kelemahan terbesar kita itu banyak usaha yang bisa buka, tapi sangat sulit mempertahankan. Memimpin sebuah usahanya itu yang kebanyakan seperti itu. Nah, seorang bisnismen juga harus tahu siapa targetnya. Maksudnya Bapak Ibu, saya ini pelaku bisnis properti syariah. PT saya ini dua-duanya bergerak di bidang properti syariah. Jualannya rumah sama kafe. Saya jualan rumah harga 400 juta, 200 juta. Kalau kafe di kamar itu 30 jutaan, 3 minggu itu sok habis. Padahal di luar sana banyak orang yang mungkin jualan itu bakso aci yang mungkin harganya 10.000. Susahnya setengah mati karena banyak saingan. Betul ya? Nah, nanti belajar juga tentang bagaimana strategi marketing sama manajer. Next one. Dari situ maka kemudian kita harus belajar apa sih sebenarnya fondasi dalam sebuah bisnis itu. Fondasi bisnis itu bukan modal teman-teman. Dalam hasil penelitian, fondasi bisnis itu yang paling mendasar dimiliki oleh seorang entrepreneur atau seorang pebisnis. Yang pertama adalah intention itu perhatian dulu. Jadi setiap melawan usaha itu selalu fokus, nggak nabang-nabang. Baru buka satu, ingin buka yang kedua. Padahal yang satu masih belum settle, belum berjalan. Keburu ekspansi. Saya punya pengalaman dengan ini soalnya. Saya dulu pernah punya, kan saya kan pemilik owner sate Aksa ya. Warung sate saya tuh cabangnya dulu di Jayapura. Saking terlalu antusiasnya, saking terlalu ambisinya, dalam setahun saya harus buka 12 outlet. Karena target saya dalam 2 tahun saya minimal sudah punya waktu itu 50 outlet. Target saya itu. Tapi kesalahan saya, sistem manajemen saya belum baik, sehingga ketika saya buka cabang berikutnya di belakang PLR, akhirnya keuangannya kacau, sistem belajarnya nggak terukur, dan seterusnya. Sehingga akhirnya 2017 seluruh cabang sate asal saya tutup. Seperti itu. Jadi perhatian dan fokus itu penting dalam menjalankan sebuah bisnis, itu menjadi fondasi. Yang kedua, seorang pebisnis itu harus passion di bidangnya, memiliki kecintaan terhadap pekerjaannya. Jadi bisnis tidak bisa dibuat bisnis itu sebagai usaha yang sambil lalu gitu. Usaha pengisi waktu itu tidak bisa Bu. Jenengan boleh cek orang kaya di Indonesia itu siapa? Kira-kira ada nggak yang bisnisnya itu cabangnya banyak-banyak? Tidak. Bahkan selalu saya bilang itu jarang. Gudang garam itu bisnisnya cuma satu Bu, di bisnis rokok. Tapi berikut derivatnya turunannya. Dia punya ladang tembakau, dia punya kebun cengkeh, dia punya perusahaan armada, dia juga punya perusahaan kertas. Yang semua itu mensupport bisnis utamanya, yaitu bisnis rokok. Orang-orang kaya di Indonesia itu jarang Bu. Misalnya nanti gudang garam, yang terbaru gudang garam itu bukan bandara Bu. Tapi bukan bisnis utamanya gudang garam itu. Bandara itu tetap milik Angkasa Pura. Tapi gudang garam sebagai pemenang tender dia menjadi kontraktor di sana. Tapi ingat, kontraktor itu bukan pekerjaan baru bagi gudang garam. Gudang garam itu sudah membangun ribuan gedung, ribuan pabriknya itu di banyak tempat. Jadi dia juga seorang kontraktor juga gitu. Tapi sangat sulit bagi gudang garam ketika dia misalnya masuk ke bisnis yang tidak ada hubungannya dengan bisnisnya. Itu akan memecah konsentrasi gudang garam. Biasanya seperti itu. Sama dengan belajar perusahaan jarum itu seperti apa. Terus Sampurna seperti apa? Sampurna itu hancur di generasi ketiga. Akhirnya Sampurna dijual ke Philip Morris. Sekarang Sampurna itu full milik Philip Morris dari Inggris, British pemiliknya itu. Padahal itu dibangun dari bisnis lintingan itu. Itu Sampurna. Dulu Sampurna itu pabriknya di sini, Jembatan Merah. Dijual di harga 87 triliun tahun 2015. Itu penjualan perusahaan terbesar sampai hari ini belum ada yang mencatat. Jadi penjualan pabrik di Indonesia yang belum pecah rekornya itu penjualan Sampurna itu. Pembelinya perusahaan dari Inggris, Philip Morris namanya. Jadi seperti itu. Merintis dari generasi pertama ke generasi kedua sampai punya aset 87 triliun, dijual sama generasi ketiganya, dan sekarang generasi ketiga jadi bandar judi di Macau. Ya itulah, kalau bisnis itu tidak pakai syariah itu begitu, nggak ada halal haram.
ya itu urusan mereka gitu kan. Tapi kita sebagai muslim tetap ada koridor dalam memperoleh hartanya gitu. Nah yang ketiga dalam memulai bisnis itu harus punya pengetahuan Bu. Kata Nabi itu kalau ingin sukses di dunia itu dengan ilmunya. Kalau ingin sukses di akhirat harus dengan ilmunya. Kalau ingin sukses di dunia akhirat ya dengan ilmunya. Jadi kalau kita ingin sukses di bisnis pun harus dengan ilmunya. Jenengan harus kuasai. Jenengan sekarang bisnisnya apa? Ada yang sekarang bisnisnya online. Saya ingin tahu jualan apa Bu? Bisnis online-nya? Jualan produk apa? Air Pak. Jualan air apa? Air kesehatan Pak. Air kesehatan, angan water gitu ya? Ya. Yang seperti itu gitu ya? Jualan online-nya dalam sebulan omset berapa? Kita langsung studi kasus ini. Gimana nanti caranya menaikkan omset sampai 5 kali lipat dalam 1 bulan? Saya bisa ngajari, gratis. Belajar nanti sama LPNU yang begitu-begitu. Next Mas. Jadi pengetahuan itu penting dalam menjalankan bisnis. Nah yang berikutnya nyambung ke soal pengetahuan. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ingin merencanakan atau memulai sebuah bisnis? Yang pertama harus tetap memiliki pengetahuan. Yang berikutnya adalah memiliki perencanaan. Yang kedua harus membangun sistem. Ini yang penting. Membangun sistem. Karena sebuah bisnis itu bisa kita tinggalkan untuk memulai bisnis yang baru itu ketika sistemnya sudah autopilot. Kalau jenengan bisnis buka toko peracangan warung Madura 24 jam misalnya, kalau itu sudah jenengan bisa tinggalkan, tidak perlu dijaga lagi, sudah jalan oleh karyawan dan jenengan tinggal terima laporan keuangannya saja, jenengan boleh buka yang baru. Tapi kalau jenengan tinggalkan terus kemudian ini nggak bisa jalan, nggak bisa tutup, jangan coba-coba buka yang baru. Itu belum autopilot namanya. Jadi memulai bisnis baru itu ketika bisnis lamanya itu sudah autopilot. Itu penting. Nah, membangun sistem itu gimana? Ya belajar tentang bagaimana SOP, bagaimana membuat aturan dalam rekrutmen karyawan, dari bagaimana cara mencari bahan baku dan seterusnya. Mengolah produk yang ditulis itu seperti apa. Seringkali kita dalam memulai bisnis itu bisa menjalani, membuka, tapi memaintain yang susah. Membuat omsetnya naik terus itu yang susah. Betul? Yang ada begitu buka omsetnya turun. Gimana caranya? Nanti belajar lagi Bapak-bapak. Jenengan pengen belajar gimana omsetnya naik terus, aktif di LPNU. Karena LPNU itu nanti ada lembaga pendidikan yang akan melakukan pendampingan terhadap UMKM. Jadi beruntung LPNU itu berdiri di Kamal itu beruntung jenengan. Karena untuk salah satu tugas LPNU itu adalah melakukan pendampingan UMKM. Jadi nggak sekedar buka usaha Bu, tapi didampingin. Lembaga pembiayaan pun pasti akan berani ngasih modal jenengan kalau jenengan itu sistemnya sudah bagus. Lembaga pembiayaan juga akan berani ngasih modal jenengan itu nggak sekedar ada jaminannya. Tapi ketika jenengan laporan keuangannya juga bagus. Tapi kalau semua itu belum jenengan miliki, ya agak ngeri-ngeri sedang Ustaz ya. Mau ngasih permodalan itu. Jadi seperti itu gitu. Nah termasuk diantaranya dalam merencanakan itu jenengan harus punya kekuatan manajemen. Baik itu manajemen keuangan, manajemen internal, atau manajemen perusahaan itu harus baik. Nah yang berikutnya tentang human research development. Jadi lebih ke human research-nya, ke kelola karyawan. Kelola karyawan itu gampang-gampang susah. Mencari SDM itu tidak gampang. Saya pernah punya karyawan itu kebanyakan orang luar pulau, waduh. Salah dikit diajak gelut Bu, ditantang carok di sana itu. Jadi memang SDM itu susah ngelolanya, itu butuh tantangan. Makanya jenengan tidak bisa kemudian menjalankan itu tanpa punya pengetahuan ini gitu. Yang ketiga baru kita bicara baru keenam ya. Baru jenengan bicara tentang financial resources. Sumber keuangan jenengan itu nanti dari mana? Kalau dalam Islam, kita tidak diperbolehkan mendapatkan permodalan itu yang ribawi. Jelas Bu, ya dalilnya tentang riba pasti jenengan sudah tahu semua. Orang yang ngambil riba itu sama seperti nantang perang Allah dan Rasul. Para pemakan riba itu siangnya itu nggak berani ketemu orang, malamnya juga tidurnya nggak tenang. Pemakan riba juga hidupnya itu seperti orang yang gila Bu, kalau dalam Al-Quran disebut seperti itu. Kenapa? Ya dalam ketakutan, selalu dikejar-kejar kolektor. Mau takut, nanti ketemu kolektor, nanti ketemu debt kolektor, dan selalu begitu.
Jadi riba itu berbahaya, Bu. Nanti penjelasan riba itu ada dua staf kita dari pembiayaan syariah akan menjelaskan itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, setiap bisnis itu harus berfokus pada development ya. Berfokus pada pengembangan, Bu. Bukan pada omset. Kalau jenengan berfokusnya pada omset, sekedar naik omset, tidak berpikir pada development, jenengan stuck di situ-situ aja. Banyak kan di Kamal, banyak toko-toko besar, tapi tidak punya cabang. Ya di situ-situ aja, besar-besar. Itu berfokus pada omset, berfokus pada keuntungan. Ya untungnya besar, tapi tidak memberikan manfaat lebih banyak. Tapi kalau dibuka cabang baru, membuka lapangan pekerjaan baru, yang mendapat manfaatnya jauh lebih banyak. Nah, salah satu yang berfokus pada pengembangan itu, pada development itu adalah bisnis waralaba, bisnis franchise. Indomaret itu, Bu, dulu sebelum banyak Indomaret itu, saya konsultan waralaba. Saya banyak membantu perusahaan-perusahaan orang Cina di Surabaya itu sampai punya cabang dari yang awalnya cuma 7, 8 sampai punya cabang 40 saya pernah. Jadi berfokus pada pengembangan, Ibu. Jadi berfokus pada pengembangan itu penting karena itu nanti berpengaruh pada kinerja kita. Saya kasih contoh gini deh. Seorang sales 3 orang, masing-masing sales ini ditanya apa target kamu dalam 1 tahun, target pribadi. Yang satu jawabnya saya ingin punya rumah, yang satu lagi saya ingin punya mobil, yang ketiga ingin punya motor. Dari ketiga sales kita atau karyawan kita, ketika ditanya seperti itu dan jawabnya seperti itu, kira-kira yang kerjanya paling serius yang mana? Yang ingin punya rumah, karena pasti orang ingin punya rumah itu effortnya lebih besar, ikhtiarnya juga sungguh-sungguh, nggak main-main gitu. Nah, orang yang berfokus pada pengembangan juga seperti itu, ikhtiarnya sungguh-sungguh, merencanakannya juga sungguh-sungguh, nggak main-main. Nah, next Mas. Jadi kalau saya tanyakan dengan kira-kira modal dalam menjalankan bisnis itu apa sih? Jawabannya pasti uang. Betul? Hasil penelitiannya mengatakan 3 ini, Bu. 3 ini modal dalam menjalankan bisnis. Jadi bisnis itu tidak melulu uang. Dengan sirkah, jenengan tidak perlu modal uang maksudnya. Sirkah ngerti ya sirkah? Sirkah itu kerjasama, Bu. Jenengan yang punya idenya, orang lain yang punya modal. Nah, jenengan punya sistemnya, jenengan punya tempatnya, sudah jalan jadi bisnis itu. Saya itu, Bu, memulai bisnis properti saya dulu itu, saya nggak pakai uang. Maksudnya nggak keluar uang yang gede sampai ratusan juta, apalagi miliaran, tidak. Tapi saya bersirkat dengan orang yang punya tanah. Saya yang bersirkat dengan orang yang punya uang. Uangnya kita tanamkan dalam bentuk membayar DP tanah. Sebagian lagi untuk saya investasikan untuk promosi dan lain-lain. Saya buat antar masyarakat jalan bisnisnya. Jadi sebenarnya Allah memberikan ide. Jadi akal itu, ide ini, itu memberikan Allah. Itu harta yang paling berharga. Jenengan dengan ide jenengan itu sudah bisa punya usaha. Allah memberikan kita itu akal, kemampuan, memiliki waktu, pengetahuan dan seterusnya. Itu ide itulah yang akan menjadi modal utama dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, jenengan harus punya relasi, Bu. Jamiah Nahdlatul Ulama itu banyak organisasi otonomnya, banomnya, banyak lembaga-lembaganya. Jenengan mengelingkan dari satu ke satu itu nanti bisa jadi sebuah ide bisnis. LPNU dengan Aziz punya usaha fundraising. Fundraisingnya mau dikelola dalam bentuk zakat produktif misalnya. Jadi bisnis itu. Jadi bisnis tidak harus kita keluar uang. Yang penting ada idenya dulu. Gitu ya. Nah, dalam sebuah bisnis kira-kira apa sih kendala utama dalam menjalankan bisnis? Ada yang bisa jawab? Ya, takut gagal. Lagi, Bu, yang paling apa ya? Faktor terbesar kegagalan dalam sebuah bisnis itu apa? Ketakutan tadi, permodalan, ada lagi, manajemen, kemampuan mengelola. Ternyata kegagalan terbesar dalam semua orang yang menjalankan bisnis itu ada pada slide yang berikutnya. Yang merah itu. Jadi kegagalan terbesar itu adalah kurang sungguh-sungguh atau kurang gigih. Tidak sabaran. Begitu kelihatan ada omset dikit, pengen segera nikmati hasilnya, pengen rekreasi, pengen beli handphone baru, pengen segera menikmati hasil. Itu kegagalan terbesar. Orang-orang kaya itu tidak seperti itu, Bu. Orang besar, orang sukses, ketika ada keuntungan dari hasil usahanya, biasanya diinvestasikan lagi. Dia tidak segera ngambil keuntungannya untuk dinikmati. Jadi ini kelemahan terbesar kita, dan kita harus akui itu.
Jadi kegagalan terbesar itu faktornya yang paling besar itu 44%, 45%. Yang berikutnya adalah tidak kreatif, Bu. Begitu sudah jalan bisnisnya dianggap sudahlah cukup gitu. Sudah dia nggak berkembang. Tidak mau menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan terobosan baru lagi. Gimana agar produknya ini nanti lebih meledak lagi penjualannya. Sudah cukup gitu-gitu aja. Faktor qanaah tadi, kita diajari qanaah itu tadi, akhirnya menjebak kita pada posisi di mana kita itu tidak kreatif. Padahal Islam itu seperti yang disampaikan oleh Ketua MWC NU tadi, bahwa salah satu 99 pintu rezeki itu diantaranya melalui tijarah. Tijarah itu ya berusaha, berdagang, berbisnis. Bukan jadi karyawan, Bu, tapi jadi pengusaha, jadi pedagang. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu berkembang, Bu? Next, Mas. Perusahaan-perusahaan besar itu berkembang, itu yang paling besar itu melalui yang warna merah itu, Pak. Seeking advice, mencari penasehat, mencari pendamping. Jadi bahasa kita itu business coach. Jadi MPNU itu nanti akan berfungsi sebagai pendamping UMKM. Karena kegagalan terbesar UMKM itu karena mereka nggak punya pendamping, Bu. Jalan sendiri, merasa yakin dengan apa yang dijalani, sehingga ya sudah jalan aja. Padahal di tengah jalan bisnis itu ternyata butuh perbaikan manajemen, butuh manajemen keuangan, butuh manajemen pemasaran, dan itu hanya bisa dilakukan oleh para pendamping. Oleh karena itu, nextnya, Mas, semua orang besar di dunia itu, jangan pasti kenal, nih, foto-foto ini. Ada yang kenal Cristiano Ronaldo? Saya belum, cuma lihat gambar aja, kan belum pernah kenalan, salaman belum pernah, Bu. Tapi kita tahu siapa dia, kan. 2025 dia atlet terkaya di dunia. Harganya hampir 4,5 triliun. Hanya main bola loh, Bu. Tapi suksesnya dia, apakah dia sukses dengan sendirinya? Jawabannya tentu tidak. Dia pernah ganti 11 pelatih, 11 pendamping dalam membentuk dia menjadi seperti sekarang ini. Tahu Khabib Nurmagomedov? Saya tahu gambarnya, belum pernah kenalan. Khabib ini sampai hari ini rekornya belum terpecahkan, Bu. 29-0, 29 menang, 0 kalah, 0 seri. Jadi nggak pernah seri, nggak pernah kalah. Menang 29 kali dan belum ada yang pecahkan lagi rekornya sampai hari ini. Apakah dia bisa menjadi pemenang begitu saja? Jawabannya juga tidak. Dia dilatih oleh bapaknya sendiri, Abdul Manaf Nurmagomedov, seorang tentara veteran. Jadi seperti itu, Bu. Perusahaan-perusahaan besar itu semua punya konsultan. Perusahaan besar itu semuanya punya pendamping bisnis. Next, Mas. Nah, setiap perusahaan yang didampingi oleh seorang konsultan, maka salah satunya itu labanya adalah ini laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang saya capture saja, Bu. Ada Sampurna di situ, ada Telkom, terus ada Indofood. Itu laba bersihnya naik hingga 4 kali lipat. Kalau mereka hanya mengandalkan kemampuan sendiri, itu jelas tidak mungkin. Mereka ya untung sih untung gitu, tapi seberapa besar itu yang kita tidak tahu. Nanti boleh dicek di Google, keuntungan bersih udang garam hari ini itu berapa? Triliunan. Apakah begitu saja dia bisa besar sebesar itu? Tidak. Mereka tuh punya konsultan, dan bayar konsultannya juga tidak murah, Bu. Jangan dikasih konsultan gratis oleh MPNU, gratis. Kalau tidak dimanfaatkan itu rugi. Karena nanti pembiayaan juga pasti mau membiayai jenengan kalau pendampingnya LPNU. Bisnisnya juga bisnis yang didampingi, karena jangan sampai bisnis jenengan itu gagal, jangan sampai bisnis jenengan itu rugi. Makanya manfaatkan LPNU itu untuk mendampingi bisnis jenengan, sehingga permodalannya nanti dibantu oleh lembaga pembiayaan. Gitu, ya. Langsung ke slide yang ke-15, Mas. Yang dari dalil itu, nanti aja saya kutip aja dulu. Yang fondasi dalam bisnis. Fondasi dalam bisnis itu gini, Bu. Jadi sebenarnya memulai bisnis itu yang pertama itu harus dimulai dari niat. Apapun itu, bukan hanya bisnis. Dan niat ini harus benar. Niat
tidak benar, itu berpengaruh pada langkah-langkah berikutnya. Yang kedua, harus memiliki akad yang syar'i, tidak boleh akad batil. Boleh difoto, tapi kalau minta materinya nanti tinggal ngopi aja, di-share di grup, dibuatkan grup nanti. Jadi akad ketika Anda bermuamalah itu akadnya harus ada, jangan dengan supplier, jangan dengan karyawan, jangan dengan dengan distributor misalnya, itu harus syar'i. Karena kalau nggak syar'i, akad batil itu berpengaruh pada bisnis Anda. Bisnis yang dimulai dengan akad yang batil itu pasti akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Yang berikutnya adalah permodalan. Permodalan jangan coba-coba pakai modal ribawi, itu berbahaya. Sudah banyak contoh orang yang hancur bisnisnya gara-gara permodalan ribawi. Nah, dalam yang berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan atau manajemennya. Yang berikutnya adalah posisinya. Semuanya harus memenuhi syarat-syarat syar'i. Jangan ketika jualan harus memenuhi kejujuran. Jualan tidak boleh melebih-lebihkan, jualan tidak boleh mencuri timbangan. Dalil semua itu bu. Jualan tidak boleh mencampur antara barang rusak dengan barang bagus. Itu dalil. Nabi pernah menegur seseorang ketika menjual kurma busuk dengan kurma baik gitu. Itu ditegur Nabi. Dan kita seringkali kadang-kadang dalam jual epokolong, etokobin, mereka ketela ada yang kayak gitu. Ditegur Nabi loh, jadi ditegur sama Nabi loh, nggak boleh. Itu menghilangkan keberkahan. Mungkin untung iya, laku iya, tapi itu menghilangkan keberkahan. Karena salah satu syarat dalam muamalah itu maghrib. Pernah dengar ya maghrib ya? Maisir, doror, riba. Jadi kita sering kali ngaji riba dan riba. Tapi doror dan maisirnya jarang dikaji. Tapi ada yang lebih penting, antarodin harus menimbulkan keridoan dari penjual maupun pembeli. Nah kalau itu terpenuhi, bisnis dengan berkah. Maghribnya terpenuhi, antarodinnya terpenuhi, maka bisnisnya bakal berkah. Kalau sudah berkah sudah, dapat dikit tapi cukup untuk 1 bulan, dapat dikit cukup setahun, itu berkah. Gitu ya. Nah kalau kita sudah terpenuhi semua yang tadi itu, mulai dari niatnya, akadnya, terus kemudian permodalannya, semuanya memenuhi kaidah syar'i, maka hasil itu nanti Allah yang jaga. Jangan tidak perlu menetapkan target mulu-mulu, serahkan aja hasilnya kepada Allah, tapi penuhi syarat-syarat yang Allah minta dalam bermuamalah. Insya Allah maka hasilnya nanti Allah yang jaga. Kalau jangan tidak berbohong dalam jualan, Allah nanti yang memberikan rezeki. Tidak tertukar. Nah ini saya cerita soal bisnis properti sedikit ya. Bisnis properti itu berbeda dengan bisnis makanan, bisnis buka nomor handphone. Orang buka bisnis makanan bisa punya buka nasi bebek juga misalnya. Yang terjadi apa? Menurunkan harga, kasih promo. Intinya kita itu bersaing gimana biar market kita itu tidak kemakan tetangga pedagang kita. Ada ketakutan bersaingi gitu. Kalau properti tidak. Saya buka kafiran atau rumah di satu tempat, sampingnya buka, harga saya langsung naik gitu. Bukan turun bu, kalau properti itu pasti langsung naik, karena di situ bakal jadi sebuah kawasan. Kalau sudah jadi perkampungan yang padat, tanah di situ otomatis naik. Itu bedanya. Jadi yang terakhir saya ini hanya sekedar refleksi atau kontemplasi bagaimana seorang itu ketika menjalankan bisnisnya atau menjalankan muamalahnya itu sesuai dengan syariat Allah. Ini kisah tentang Abdurrahman bin Auf, di mana beliau itu pernah menyumbangkan 2/3 dari hartanya. Kita itu kalau bersedekah atau berinfak, seperberapa ibu? Bapak ibu seperberapa? Pernah kita kasih setengah dari harta kita? 10%, 2,5% ya. Kalau 2,5% pasti sudah ya. Abdurrahman bin Auf itu pernah kasih 2/3 dari hartanya, dari seluruh hartanya. Sampai kemudian Abu Bakar itu lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya apa orang ini nyumbang kok sampai 2/3 dari hartanya. Tapi aku jawab ketika Abdurrahman bin Auf ditanya sama Nabi, ya Abdurrahman, dari mana pun akan makan kalau harta uang serahkan semua? Tidak ya Rasulullah. Jadi Allah itu pasti lebih baik. Artinya apa? Dia yakin dengan ketetapan Allah bahwa dia menyerahkan 2/3 hartanya diganti lagi sama Allah. Bahkan suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu pernah begini. Pada waktu itu di Mekah itu terjadi paceklik, sehingga semua orang tuh yang pedagang kurmanya itu kurmanya busuk semua. Akhirnya hanya
karena niat ingin menolong para pedagang kurma. Semua pedagang kurma yang kurmanya busuk itu pulang dibeli dengan harapan dia itu rugi kalau pedagang kurmanya untuk pikirannya beliau seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Besoknya datang kabilah dari negeri sana, datang ke Madinah hanya mencari kurma busuk untuk obat. Coba, pengen rugi malah untung. Jadi orang kalau sudah berbisnis dengan Allah itu sampai kayak gitu. Allah yang ngasih jalannya. Tidak tahu dari mana jalannya. Allah sendiri yang menguntungnya. Jadi pulangan kurma busuk itu biar dia tuh rugi dan yang untung itu pedagang kurmanya. Tapi justru dia untung dengan kejadian seperti itu. Nextnya Mas. Pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu diseru seluruh sahabat, bukan Nabi, hanya Abdurrahman bin Auf itu diseru oleh Nabi itu bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi perang Khandaq, perang yang sangat melelahkan, butuh biaya sangat banyak, dan diminta para sahabat itu untuk berpartisipasi atau berinfak sedekah gitu. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf ketika itu baru pulang-pulangan lah bahasa sekarang itu. Kabilah dagangnya itu dari pintu masuknya Mekah sampai ke bangunan Ka'bah itu masih belum masuk semua itu. Masih ada buntutnya itu. Ada 100 ekor unta penuh dengan barang dagangan. Begitu dengar seruan itu, seluruh barang pulangan diserahkan unta-untanya. Padahal jangan tahu kan, kendaraan paling mewah di Mekah ketika itu kendaraan apa? Unta. Dan untanya itu unta merah. Unta merah itu kalau kendaraan itu mungkin kendaraan sport atau kendaraan ya kelasnya inilah, kelasnya Ferrari gitu. Jadi sumbangkan semuanya, isi-isinya. Jadi dia tidak pernah takut bahwa besok saya bakal makan apa, tidak pernah takut. Nah, beliau terakhir, beliau itu ketika meninggalkan berapa dinar dirham di situ disebutkan 100 kuda, 3.000 kambing, dan masing-masing istrinya mendapatkan warisan 80 dinar. 80.000 nggak betul. 80.000 dinar itu kalau dirupiahkan sekarang sudah berapa triliun itu? 1 dinar 4/4 gram emas. 1 dinar. Kalau sekarang 4/4 itu berapa juta? 1 gramnya 2 juta. Kalau 4 8 juta, seperempatnya berarti 10 juta. Itu 1 dinar 10 juta. Kalikan 80.000. Itu yang diwariskan kepada istri-istrinya. Diulang istri-istri. Jadi istrinya berarti lebih dari 1. Bayangkan, itu harta waris. Kira-kira siapa di sini yang ingin bisnisnya seperti Abdurrahman bin Auf? Ngacung. Siapa yang inginnya seperti Abdurrahman bin Auf? Semua. Saya doakan mudah-mudahan karena ini forum Rodatul Jannah, di mana setiap forum Rodatul Jannah itu ada 70 malaikat, 70.000 malaikat yang mengaminkan. Maka jenengan saya doakan semoga semua yang ada di sini bisnisnya seperti Abdurrahman bin Auf. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.